Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KPK mengungkap ada 3 pos dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji dengan temuan kerugian negara sebesar 160 miliar rupiah lebih. Yang tertangkap oleh Askar di Madinah karena menggunakan visa haji palsu untuk menunaikan ibadah haji dipulangkan. Konon katanya, Indonesia adalah negara yang berdaulat dan telah terbebas dari para penjajah. Tapi nyatanya, saat ini Indonesia masih terus dijajah, tapi bukan dijajah oleh bangsa lain, melainkan dijajah oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Padahal Indonesia memiliki satu ideologi negara yang harus dijadikan sebagai cerminan bagi Indonesia itu sendiri. Isi dari Pancasila harus menjadi cerminan bagi Indonesia. Salah satunya yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, sila kelima ini sangat bertentangan sekali dengan keadaan Indonesia saat ini, yang dimana seharusnya pemerintahan Indonesia memiliki rasa keadilan. Akan tetapi, keadilan itu hanyalah sebuah kata-kata manis belaka yang tiada artinya. Banyak sekali bukti-bukti nyata yang menggambarkan keadaan di Indonesia ini. Keadilan di Indonesia ini sangat buruk. Salah satu penyebabnya yaitu adalah korupsi. Tak asing lagi di telinga kita bila mendengar kata korupsi. Mengapa tidak? Mulai dari rakyat kecil hingga pejabat negara sekalipun mengenal apa itu korupsi. Korupsi bagaikan benalu yang terus merambat menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibarat kanker yang terus merambat menggerogoti tubuh. Begitupun juga korupsi yang terus merambat menggerogoti rasa keadilan, mengikis kepercayaan rakyat, dan juga meredupkan kehidupan bangsa. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menoreh luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Dan belakangan ini telah menjadi hobi sebagian besar masyarakat Indonesia yang tersandung kasus korupsi. Mulai dari jutaan, ratusan juta, miliaran, hingga triliunan rupiah. Dan mungkin itu merupakan hal yang wajar bagi mereka. Akan tetapi bagi kita itu merupakan suatu kejahatan yang sangat menjijikan. Kalau kita gali lebih dalam lagi, secara harfiah korupsi berasal dari kata Latin corruptus yang berarti busuk, rusak, atau hancur. Makna ini tepat untuk menggambarkan hakikat korupsi, yaitu perbuatan yang merusak moral, integritas, dan nilai-nilai luhur bangsa. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum dan norma yang berlaku. Sedangkan secara umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Dan di Indonesia, tindakan korupsi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada banyak sekali contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh sebagian orang, baik itu pengusaha swasta atau para pejabat negeri di Indonesia. Dilansir dari kompas.com 17 April 2024,
yang ditulis oleh Adriansyah yang mengulas kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Kemudian, pada tahun 2023, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada 3 dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menimbulkan kerugian negara sebesar 160 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri saat menggelar pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Gedung KPK Jakarta pada hari Jumat 6 Januari 2023. Dan baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan kasus jamaah haji yang dideportasi. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami krisis korupsi yang mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji. Korupsi bukan hanya terjadi pada jamaah haji reguler saja, akan tetapi terjadi pada jamaah haji yang mendapatkan visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji terjadi di berbagai kalangan, tidak hanya terjadi pada orang-orang besar yang berada di kursi pemerintahan, tetapi terjadi juga pada orang-orang penyelenggaraan travel haji. Mereka tega mengelabui para jamaah yang mempunyai mimpi besar untuk ibadah ke Baitullah. Kasus korupsi haji 2024 ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan skala. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi penyelenggaraan ibadah haji terus terjadi. Mekah 28 Mei 2024, mimpi suci 22 warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci pupus dengan tragis. Petugas keamanan Arab Saudi menciduk mereka karena diketahui menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Alih-alih khusyuk di Baitullah, mereka justru mendekam di sel tahanan. Pada Jumat 31 Mei 2024, tim dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mendampingi jemaah Indonesia tersebut untuk proses deportasi atau dikeluarkan dari Arab Saudi. Jemaah akan kembali ke Indonesia dengan penerbangan Garuda Indonesia pada Sabtu pukul 11 malam waktu Arab Saudi dari Madinah ke Jakarta. Di antara 22 WNI tersebut, ada seorang pria parubaya yang telah bermimpi besar untuk berhaji. Dengan kegigihannya bertahun-tahun, akhirnya mimpinya terwujud. Namun, tawaran menarik dari seseorang yang membukakan jalan pintas sehingga beliau tertarik dengan iming-iming biaya yang jauh lebih murah. Beliau tergiur dengan penawarannya tanpa disadari oleh mereka. 22 warga negara Republik Indonesia telah melanggar regulasi ketat Arab Saudi yang melarang penggunaan visa ziarah untuk berhaji. Kedatangan mereka terendus otoritas setempat dan mimpi indah mereka menjadi kenyataan yang pahit. Berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan, para pelanggar visa haji itu belum dikenakan sanksi senilai Rp10.000 atau kurang lebih 43 juta dengan kurs 4.335 per rial. Karena mereka menggunakan visa ziarah dan belum berada di lokasi pelaksanaan haji. Dan pemberlakuan kebijakan pengenaan sanksi tersebut secara penuh baru diterapkan mulai awal Juni 2024. Sebanyak 22 WNI yang tidak memiliki visa dan tasreh haji ini dinyatakan tidak bersalah oleh kejaksaan setempat. Mereka dianggap korban kasus pelanggaran aturan transportasi haji. Menurut Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah, Yusron Ambari mengatakan ada 2 WNI lain yang merupakan koordinator jamaah pengguna visa haji palsu. Mereka saat ini masih diproses hukum oleh pemerintah Arab Saudi. Pihak KJRI Jeddah juga memberikan pendampingan kepada 2 WNI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran terkait kasus ini. Mereka diduga melanggar ketentuan pelaksanaan haji karena menjadi koordinator pengelola dana para anggota jamaah Indonesia itu dan memberangkatkan mereka untuk beribadah haji tanpa visa haji.
Ancaman hukuman bagi pengelola keberangkatan haji tanpa visa haji yaitu denda Rp50.000 dan penjara 6 bulan. Selain itu, ada larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Kisah 22 WNI yang terdeportasi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh calon jemaah haji. Jangan mudah tergoda iming-iming harga murah dan proses yang mudah. Pastikan untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan menggunakan visa haji yang sesuai. Kepada masyarakat Indonesia, Yusron mengingatkan agar tidak tergiur tawaran haji jalur khusus yang akan menyulitkan jamaah. Warga harus membayar mahal tetapi tidak bisa menunaikan ibadah haji. Jadi, berhajilah dengan jalan yang benar. Pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan jika tak memakai visa haji, maka hajinya tidak sah, ujarnya. Kasus korupsi haji 2024 ini menunjukkan bahwa korupsi dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi harus terus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan haji yang transparan dan akuntabel. Deportasi 22 WNI karena tak memiliki visa haji resmi dari Kerajaan Arab Saudi menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Di balik regulasi yang tegas, terdapat sisi kemanusiaan yang tak boleh diabaikan. Bagi 22 WNI ini, perjalanan menuju Tanah Suci diwarnai perjuangan dan pengorbanan. Niat mulia mereka untuk menunaikan ibadah haji patut untuk dihormati. Meskipun ada kesalahan dalam proses keberangkatan, keinginan mereka untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi patut diapresiasi. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama penyelenggara haji untuk memastikan proses keberangkatan haji sesuai regulasi. Penyelenggara haji harus lebih aktif dan proaktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada calon jamaah agar terhindar dari modus penipuan visa haji. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pil pahit bagi 22 WNI yang harus menerima konsekuensi atas kesalahannya. Kita perlu mengedepankan empati dan kemanusiaan dalam membantu mereka. Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Khalid menghimbau jamaah untuk tidak tergiur terhadap tawaran haji secara non-prosedural dengan menggunakan visa non-haji. Sebab, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah memperketat aturan terkait visa haji. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lebih taat dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Kita harus bekerja sama untuk memastikan prosedur ibadah haji berjalan dengan lancar dan sesuai aturan demi menjaga martabat bangsa di mata dunia. Kasus deportasi 22 WNI ini bagaikan labirin keadilan yang membingungkan. Berbagai sisi harus dipertimbangkan untuk mencapai keadilan yang utuh. Di mana keadilan bagi para WNI yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan materi demi menjalankan rukun Islam kelima ini? Di mana letak keadilan bagi para korban? Di mana tanggung jawab moral dan hukum dari pihak penyelenggara? Di sisi lain, Arab Saudi sebagai tuan rumah memiliki kewenangan untuk menjaga marwah ibadah haji. Deportasi menjadi langkah tegas untuk menegakkan aturan dan mencegah pelanggaran berulang. Sudah saatnya keadilan ditegakkan secara menyeluruh. Pihak penyelenggara haji ilegal telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada hari Kamis, 30 Mei 2024, Khazanah Republika melaporkan kabar penting terkait hukuman bagi penyelenggara haji nakal. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambari menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji harus dihukum dengan tegas dengan pasal transporting haji dengan ancaman denda Rp50.000 atau sekitar 43 juta rupiah, kurungan 6 bulan penjara, dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun yang harus menjadi konsekuensi bagi mereka yang mengkhianati amanah dan merugikan jamaah haji. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, tragedi deportasi haji dapat dicegah dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara haji dapat dipulihkan. Korupsi merusak pondasi moral dan ekonomi suatu bangsa. Untuk mencegahnya, kita harus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Pendidikan karakter dan penekanan pada nilai moral sejak dini juga sangat penting untuk membentuk generasi yang anti korupsi. Memerangi korupsi bukanlah hal yang sangat mudah, namun dengan tekad yang kuat dan keterlibatan semua pihak, kita bisa mewujudkannya. Mari bersama-sama membangun bangsa yang bebas dari korupsi dan mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk sesama. Melalui tolak suap dan pungli, laporkan korupsi kepada pihak yang berwenang,
Dukung kebijakan pemerintah yang anti korupsi, ajarkan anak-anak tentang pentingnya kejujuran dan integritas dan ikut serta dalam kegiatan anti korupsi. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah dengan pembenahan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan kata lain, generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa, mereka harus membawa dirinya dari perbuatan korupsi. Tolak ukur sesungguhnya adalah bukanlah nilai ataupun kelulusan, melainkan bagaimana internalisasi pola anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Ingatlah, sekecil apapun peran kita akan memberi dampak besar dalam memerangi korupsi. Mari bersatu padu demi Indonesia yang bersih dan berintegritas. Perjalanan tentang tanah suci diwarnai perjuangan dan kurang cepet gak sih, Rem? Memilih ideologi negara untuk menjadi pedoman. Asli, galau-galau. Setengah kecil. Kalau kita coba tersalah dirinya. 3. Oke guys, ini adalah hari sebelum hari terakhir. Ya guys, jadi kita beres ngevlog ya, jangan lupa ditonton, subscribe, jangan lupa di subscribe, ditonton, di like, pokoknya satu kata hari ini. Gak ada kata-kata, lanjut part 2 aja. Sama is the best lah. Bye-bye teman-teman. Udah capek. Iya sana. Oh iya. Capek. Ayo, kita mau foto. Guys, kita hari ini tag video. Ya, udah selesai, tinggal 4 sekali guys. Jangan lupa subscribe, Like and comment. Jangan lupa ibu nilainya yang besar ya. Dadah. 100 Bu. Bye.